Yuk kembali lagi. Nah, di sini ada cuplikan sedikit kawan. Proses penerbangan atau bermain-main dengan quad line StunCat yang sudah saya buat. Nah, ini terbuat dari bahan sederhana yaitu dari rangka bambu dan tali dan juga handle seadanya. Nah, di kesempatan kali ini kita akan mengikuti proses pembuatannya. Jadi bukan tutorial full, hanya proses pembuatan layangan ini. Oke, sekarang kita proses ke penggambaran desain dan kemarin tidak terekam secara menyeluruh, hanya sekilas saja. Nah, ini sekilas gambar desain yang akan kita potong dan kita tempel kain. Dan inilah proses pemotongan atau cutting dan juga penempelan dari desain untuk sampul quad line StunCat, atau mungkin lebih familiar disebut Revo. Namun sebenarnya Revo itu berasal dari kata revolution yang itu sebuah merek, bukan jenis layangan. Nah, ini kurang lebih seperti ini. Jadi desain yang kemarin sudah atau sebelumnya sudah kita gambar, kita buat dua. Nah, ini di sebelah sini. Ini sama persis, tinggal disatukan saja, jadi tidak perlu repot-repot. Dan dipotong yang bagian yang tidak diinginkan atau tidak dipakai, dipotong, nanti diganti dengan warna yang lain. Nah, di belakang kertas ini sudah saya tempeli dengan warna hitam dan juga ada sedikit warna kuning, dengan ya namanya masih mencoba-coba dengan peralatan yang tidak terlalu mendukung. Hasilnya seperti ini. Nanti tinggal kita lepas kertasnya ini. Nah, ini kurang lebih seperti ini. Di belakang sini ada warna hitam. Nah, seperti apa dari belakang? Nah, untuk dari belakang masih belum saya rapikan, hanya saya mengambil dari potongan di sebelah sini. Misalnya tinggal saya beri lebih lebar sedikit nanti untuk ditempel di bagian belakang, jadi tidak pakai pola. Nah, kalau dibalik seperti ini hasilnya. Nah, seperti ini sebelah saja, kita lihat dari satu sisi. Nah, ini warna kuning dan ini sama sekali belum dirapikan. Nah, rencananya untuk proses perapian akan saya lakukan setelah proses penjahitannya. Kebetulan ada alat jahit, meskipun cuma sederhana, nanti di bagian ini masih berlebihan. Nah, nanti kita jahit di bagian sini. Nah, sisanya dipotong serapi mungkin. Nah, untuk kerapian tergantung masing-masing, dan inilah proses pembuatan quad line StunCat versi saya yang bertemakan seperti serangga. Ini mungkin kan lebih mirip seperti tawon ya kawan, dan mungkin di sini ada warna lagi atau dikasih logo channel Tanah Selatan. Nah, semoga nanti terbangnya bisa bagus, bisa enak dikendalikan. Dan oke, langsung saja kita lanjut ke proses berikutnya. Proses berikutnya adalah ini tinggal dilepas lalu dijahit. Dan untuk prosesnya kita skip saja, nanti akan saya tunjukkan hasilnya di depan atau di belakang video ini. Dan yang belum subscribe, subscribe dulu agar tidak ketinggalan video-video menarik dari channel ini. Yuhu, sudah jadi layangannya kawan. Dan nanti kita lihat dari dekat seberapa tidak rapinya jahitan ini. Ya, seberapa tidak rapinya, karena memang masih baru pertama kali. Dan ternyata setelah dijahit, nah ini entah dari mesin jahitnya atau memang saya yang salah membuat pola, ini banyak yang mengkerut, jadi tidak kencang. Ditambah lagi dari sisa benang yang belum dirapikan sepenuhnya, juga dari ya kesalahan-kesalahan pemula biasalah. Oke, kita lihat ini hasilnya dari sana. Ini saya sandarkan di kursi saja biar lebih mudah.
Nah, ini dia untuk pinggiran, sama sekali tidak rapi kawan di sini. Nah, ini yang beradul ini adalah sisa dari solder. Entah kenapa tidak tegas dan malah beradul-beradul, atau jenis kainnya yang kurang cocok jika disolder. Nah, untuk di bagian sini sebenarnya udah pas sama pola, hanya saja untuk proses penjahitan yang tidak lurus, dan itu tidak terlalu masalah. Nah, di sini juga masih ada sisa benang yang masih belum dirapikan, sisa kain yang lebih belum dirapikan. Nah, untuk yang sudah mengikuti channel ini dari awal, tentu saja sudah ada yang tahu bagaimana rangka ini dibuat. Dan untuk yang belum tahu, kita mulai dari samping sini kawan. Jadi layangan ini kita buat knockdown atau bisa dibongkar pasang atau dilipat. Di bagian ujung ini menggunakan selang bekas yang dirangkai sedemikian rupa. Ini bisa dilepas. Nanti bambunya ini, nah ini juga cuma memakai bambu kawan, bukan karbon, karena masih ya nanti kalau ada rezeki kita beli karbon. Ini yang penting sudah sesuai, tinggal nanti diganti. Nah, ini dipasang lagi. Susah, tangan satu, dan intinya nanti dipasangkan di sini biar kencang. Ini bagian pojok ya kawan, ada 4 pojok, 1. Nah, di sini juga sama, menggunakan selang bekas. Nah, ukurannya sekitar kira-kira ringan saja kawan, bisa masuk bambu, bambunya tidak terlalu besar, ringan namun bambunya masih kuat. Nah, ini ada kelebihan kain, saya cuma lem. Kita lihat bagian belakangnya. Nah, seperti ini kawan. Jadi ini hasil jahitan saya yang sama sekali tidak rapi dan saya tidak masalah. Nah, dari kerapian itu tergantung dari teman-teman sendiri, entah itu tergantung alat ataupun skillnya masing-masing. Nah, untuk rangka hanya menggunakan bambu, dan ini tidak saya ukur, saya lupa ukurannya. Yang penting di sini dan bagian sana sama. Nah itu kawan, sudah jelas. Nah, jika pada umumnya layangan seperti ini bentuknya di bagian sini, nah cuma sampai di sini, tapi saya buat segini biar lebih dapat angin karena ukurannya kecil. Oke, ini tinggal proses pemasangan tali goji dan uji coba. Untuk tali gojinya mungkin saya skip saja. Bisa dicek di channel ini, cari aja playlistnya layangan Revo, nanti ada proses pembuatan tali goji yang detail. Karena mungkin di bagian atau di setiap layang-layang seperti ini ukurannya berbeda kawan, jadi tidak bisa buat patokan. Nah, untuk informasi saja, yang ini bisa dilepas. Nah, ini jadi tinggal di gulung. Yang ini juga bisa dilepas, nanti dipisah di bagian tengah yang sudah saya tandai di sini untuk memasukkan tali goji. Nah, ini sudah saya lubangi pakai solder. Oke, langsung saja kita ke proses uji coba. Yang belum subscribe, subscribe dulu bosku agar tidak ketinggalan video-video menarik selanjutnya.